Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah King Ruo beserta para petinggi pasukan pelindung benua teratai biru meninggalkan wilayah kehampaan abadi tersebut, tiba-tiba segel mantra formasi emas yang King Ruo buat di atas kawasan kehampaan benua sebelumnya, turun menyelimuti kedua pilar giok hitam yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki dunia kecil itu yang secara perlahan membuatnya lenyap dari tempat itu. Tidak hanya itu, segel mantra formasi emas itu juga mulai menyamarkan keberadaan benua teratai biru. Di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, Fang An, Hua Dijiu, An Leng dan Bing Yin yang mengetahui kepergian King Ruo dari benua teratai biru saling berpandangan dengan rasa penasaran. Saudara, seberapa kuat penguasa agung sekarang? Aku sangat penasaran, ucap Hua Dijiu berbicara pada Fang An melalui telepati. Aku justru begitu penasaran dengan misi penguasa agung selama ini, ucap Fang An menanggapi. Kemunculan penguasa agung akan menjadi kabar gembira saudara Xie Wu dan yang lainnya, ucap An Leng dengan penuh semangat. Benar, tapi sayang mereka dalam misi, semoga saja mereka melewati kawasan terlarang ini, ucap Bing Yin menanggapi. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat cahaya putih di ujung lorong yang menghisap mereka keluar dari tempat itu. Sus, sus. Mereka muncul di halaman istana gerbang timur yang dipenuhi oleh kabut biru yang pekat. Penguasa agung, mari, ucap Hua Dijiu dengan hormat, membawa King Ruo serta semua orang yang ikut serta memasuki istana. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah, melangkahkan kakinya menaiki tangga istana tersebut dengan tenang. Sepertinya tempat ini sudah berubah, batinnya. Merasakan kekuatan aura kuno dari kelopak bunga teratai biru yang ada di bagian dalam istana yang kini semakin kuat, serta mengingat tempat itu dengan seksama. Setelah berada di dalam aula istana, Hua Dijiu dengan segera mempersilakan King Ruo menempati kursi utama, namun langsung ditolak oleh King Ruo yang lebih memilih kursi tamu kehormatan. Tapi penguasa agung, ucap Hua Dijiu dengan ragu. Jangan mengubah kebiasaan yang baik. Justru hal seperti ini harus kita pertahankan. Dan aku ingin sampai kapanpun darah Shen Hua akan tetap menempati kursi utama pasukan tombak emas, ucap King Ruo menanggapi. Baik penguasa agung, ucap Hua Dijiu dengan hormat, lalu menempati kursinya sambil mempersilahkan King Ruo dan mereka semua untuk menempati kursinya masing-masing. Setelah Hua Dijiu dan King Ruo menempati kursinya, Fang An dan semua orang yang ada di tempat itu lalu menempati kursinya masing-masing. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan memasuki ruangan, lalu menghidangkan makanan dan minuman. Sungguh pemandangan yang indah, ucap King Ruo membuka pembicaraan tersebut, menikmati minuman yang diberikan pelayan sambil mengitari pandangannya, menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan ramah. Benar penguasa agung, tapi kebersamaan ini tidak lengkap tanpa kehadiran Wakil Pemimpin Selatan, Jenderal Pilar Timur, dan Jenderal Pilar Selatan, ucap Wu Tu Sang, Wakil Pemimpin Wilayah Tengah berbicara. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian, apakah ada yang tahu alasan ketidakhadiran mereka? Dengan sikapnya yang tenang, penguasa agung, kami masih belum mendapat kabar. Namun kami memastikan bahwa Wakil Pemimpin Selatan dan Jenderal Pilar Selatan baik-baik saja, karena lencana giok jiwanya di aula terlarang istana baik-baik saja, sedangkan Jenderal Yan Xiaoer sedang dalam misi, jawab Hua Dijiu menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu artinya kakek dan saudara Yan Xiaoer baik-baik saja, ucapnya dengan tenang. Benar, penguasa agung, ucap Hua Dijiu dengan hormat. Penguasa agung, ucap Lin Jiu Hong yang duduk di kursi barat dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ini mengenai kemunculan naga hitam sebelumnya, apa rencana kita selanjutnya? Menatap King Ruo dengan serius.
Tenang saja, aku sudah mengantisipasi masalah tersebut, jawab King Ruo. Maksud penguasa agung, aku telah menyegel keberadaan benua teratai biru dengan mantra formasi ilusi, bahkan juga menyegelnya dengan mantra formasi pembunuhan, jawab King Ruo menjelaskan, membuat mereka yang ada di dalam ruangan itu sedikit tenang. Lalu apakah penguasa agung tahu naga hitam tersebut? Tanya Hua Dijiu dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan, lalu kembali mengeluarkan kepala naga hitam yang tersegel di dalam cincin penyimpanannya. Naga hitam ini adalah ras naga gelap yang disebut dengan naga pemecah kehampaan, ras naga yang memiliki kekuatan darah yang luar biasa, di mana mereka dapat hidup di kehampaan abadi dengan bebas. Sambil meletakkan potongan kepala naga hitam tersebut di tengah ruangan. Apakah maksud penguasa agung naga hitam ini dapat hidup di dalam badai ruang dan waktu? Tanya Wu Tusang dengan serius. Benar, dan mereka adalah musuh di dalam kehampaan abadi yang sesungguhnya, jawab King Ruo, membuat mereka semua yang ada di dalam ruangan itu bergidik ngeri. Penguasa agung, seberapa kuat naga hitam ini? Tanya Dun Tan Ying wakil pemimpin utara dengan wajah serius. Hewan buas abadi, jawab King Ruo membuat mereka yang sedikit banyak memahami tingkat kekuatan hewan buas yang ada di dalam ruangan itu bergidik, termasuk Fang An, Hua Dijiu, dan wakil pemimpin barat Hin Jiu Hong, namun mereka yang masih belum memasuki tahap semi-abadi tampak kebingungan dengan tingkat kekuatan tersebut. Jika penguasa agung dapat membunuh hewan buas abadi ini, itu artinya penguasa agung juga sudah berada di tingkat yang sama, ucap Fang An berbicara pada Hua Dijiu melalui telepati. Sepertinya demikian, penguasa agung benar-benar seorang jenius sejati, kecepatannya menjadi abadi benar-benar di luar nalar, Hua Dijiu menanggapi. Apakah maksud penguasa agung kekuatan naga hitam ini sudah melebihi tingkat semi-abadi? Tanya Wu Liu Jenderal Pilar Wilayah Tengah dengan serius. King Ruo yang mendapat pertanyaan tersebut mengerutkan keningnya. Setelah terdiam sesaat, King Ruo yang akhirnya memahami keterbatasan mereka dalam memahami tingkat kekuatan dan rahasianya tersebut lalu menganggukkan kepalanya. Jenderal Wu Liu Ye, di daratan tengah termasuk benua teratai biru, benua teratai merah dan benua teratai hitam, tingkat kekuatan puncak yang dikenal banyak orang adalah kultivator Kaisar Dewa. Namun ada tingkat rahasia lanjutan yaitu tingkat semi-abadi dengan tingkat 9 sebagai puncaknya, dan setelah itu ada tahap abadi yang merupakan tingkat dewa yang sesungguhnya. Untuk dapat melewati tahap ini akan ada masa peralihan yang sangat sulit di mana dari ribuan semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, hanya akan ada hitungan jari yang dapat melewati tahap ini. Dan yang pasti gagal melewati masa transisi itu artinya mati selamanya, ucap King Ruo menjelaskan membuat mereka yang begitu penasaran bergidik ngeri. Apakah maksud penguasa agung? Mereka yang gagal tersebut hancur bersama pecahan jiwanya. Tanya Wu Liu Ye sekali lagi. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Lalu apakah tahap abadi juga memiliki tingkatan? Tanya Wu Tusang. Benar. Dan tingkat kekuatan sejati dari abadi ini masih menjadi rahasia, apalagi di tahap abadi ini kekuatan seseorang tidak terpaku pada tingkat keabadiannya, karena bisa saja mereka yang berada di tingkat dasar dapat membunuh mereka yang ada di tingkat tinggi, jawab King Ruo menjelaskan. Lalu penguasa agung, bagaimana cara kita mengetahui apakah dia seorang abadi atau bukan? Tanya Sen Hangcu Jenderal Pilar Utara dengan serius. Para abadi ditandai dengan lingkaran cahaya keabadian, yang biasa muncul di belakang punggung mereka. Dan tingkat kekuatan mereka ditunjukkan oleh banyaknya lingkaran yang muncul di belakang punggungnya. Jawab King Ruo menjelaskan. Saudara, dari penjelasan penguasa agung, apakah itu artinya penguasa agung sudah menjadi dewa yang sesungguhnya? Tanya An Leng pada Fang An melalui telepati. Saudara, aku masih belum dapat memastikan hal itu, karena untuk menjadi abadi tidaklah mudah, jawab Fang An, sambil mendengarkan penjelasan King Ruo dengan serius. Setelah menjelaskan beberapa hal penting lainnya terkait dengan tingkat keabadian, rahasia kehampaan abadi dan naga hitam pemecah kehampaan, King Ruo lalu membubarkan pertemuan tersebut.
Walaupun aturan ruang dan waktu benua teratai biru membatasi tingkat kekuatan seseorang hingga ke tingkat kultivator kaisar dewa, namun bukan berarti kalian harus berhenti untuk berlatih, karena keabadian adalah hal yang mungkin untuk mereka yang benar-benar berjuang dan menginginkannya, ucap King Ruo sambil memberikan mereka masing-masing cincin penyimpanan yang berisi ratusan kristal jiwa abadi. Beberapa pil tingkat tinggi, mutiara jiwa hewan buas tingkat semi-abadi, bahkan beberapa senjata tingkat puncak semi-abadi. Terima kasih penguasa agung, ucap mereka dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu, ucap King Ruo bersamaan dengan sosoknya yang lenyap dari dalam ruangan tersebut. Sosoknya muncul di halaman istana gerbang timur, menatap Jin Han, Jin Se dan Jin Du yang duduk bersama Xie Wu, Xie Qi, Xie Ba, Xie Liu dan Xie Jiu yang tampak gelisah. Pergilah ke Pulau Kabut Bayangan yang ada di utara, tunggu aku di sana, ucap King Ruo yang berada di balik mantra formasi ilusi, berbicara di dalam pikiran mereka. Tanpa berkata-kata, dengan wajah gembira Jin Han dan rombongannya langsung meninggalkan halaman istana tersebut. Setelah Jin Han dan rombongannya pergi, King Ruo lalu bergerak menuju pintu gerbang timur benua teratai biru. Di dalam aula istana gerbang timur, Hua Dijiu dan semua orang yang sebelumnya mengira King Ruo akan meninggalkan tempat itu melalui pintu keluar masih terdiam mematung dan saling berpandangan. Saudara, ucap Hua Dijiu, membuyarkan keheningan tempat itu, menatap Fang An dan rombongannya yang masih mematung. Ini benar-benar seperti mimpi, ucap Fang An pelan. Benar, baru saja kita bertemu, kini sudah berpisah lagi, ucap Hua Dijiu menggelengkan kepalanya. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Bing Yin. Karena penguasa agung sudah pergi, itu artinya kita juga akan segera kembali, jawab Fang An dengan ramah. Baik, ucap Bing Yin dengan hormat. Setelah berbincang-bincang sejenak, Fang An lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Saudara, jika perlu bantuan, segera kabari kami, ucap Fang An sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik saudara, jawab Hua Dijiu dengan hormat. Setelah Fang An dan rombongannya meninggalkan tempat itu, Hua Dijiu lalu melanjutkan pembicaraan santai mereka. Di tempat lain, di depan dua pilar giok hitam yang merupakan gerbang teleportasi besar untuk keluar dari dunia kecil tersebut, berdiri sosok King Ruo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, mempelajari kekuatan yang ada di pilar giok tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian, sosok King Ling muncul di sisinya. Kakak, dengan perasaan gembira, menatap King Ruo dengan heran. Ling kita saat ini sudah berada di benua teratai biru, ucap King Ruo dengan lembut sambil menatap pilar giok hitam yang ada di hadapannya dengan seksama. King Ling yang begitu familiar dengan kedua pilar giok hitam tersebut menganggukkan kepalanya pelan. Lalu apa rencana kakak selanjutnya? Menatap King Ruo dengan lembut. Sebelumnya aku telah mempelajari kekuatan ruang dan waktu benua teratai biru, dan ternyata kunci dari segel tersebut ada pada kedua pilar giok hitam ini. Maksud kakak? Menatap King Ruo dengan serius. Aku berencana mengubah aturan ruang dan waktu benua teratai biru. Ling apa pendapatmu? Dengan sikapnya yang tenang, sebaiknya kakak pertimbangkan sekali lagi, ucapnya dengan lembut. Setelah berpikir beberapa waktu, King Ruo lalu menganggukkan kepalanya. Baik, ucapnya pelan, lalu melepaskan segel perlindungan emas pada kedua pilar giok hitam tersebut. Setelah melepaskan segel perlindungan pada kedua pilar giok hitam gerbang teleportasi tersebut, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di dalam aula istana gerbang timur, Hua Dijiu dan mereka semua yang mendapatkan cincin penyimpanan dari King Ruo dibuat tercengang. Kristal jiwa abadi, bahkan mutiara hewan buas ini sudah berada di tingkat puncak semi-abadi, ucap Dun Taiying dengan wajah gembira memecah keheningan tempat itu. Bahkan pedang ini juga sudah berada di tingkat puncak, ucap Lin Jiu Hong dengan gembira, sambil memeriksa cincin penyimpanannya dengan penuh semangat, membuat ruangan itu benar-benar hidup. Di tempat lain,
Sus. Sosok King Ruo dan King Ling bergerak di dalam kabut biru dengan tenang. Kekuatan kabut ini semakin kuat, ucap King Ling sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Benar, ucap King Ruo sambil mengitari pandangannya, memeriksa ribuan prajurit tombak emas yang berjaga di posisi mereka masing-masing. Sekarang aku mengerti, ucap King Ling pelan, sambil menatap ribuan prajurit tombak emas teratai biru tersebut dengan tenang. Maksud Ling'er? Tanya King Ruo. Kekuatan tingkat Raja Dewa hingga tingkat kultivator Kaisar Dewa ini benar-benar tingkat yang paling lemah. Dan sepertinya aku setuju dengan keinginan kakak sebelumnya, jawabnya pelan. Aku rasa membuka segel aturan ruang dan waktu hingga semi-abadi tingkat 5 tidaklah buruk, karena kita juga mempertimbangkan konsekuensi dari aturan baru tersebut. Kakak benar, karena jika kakak membuka segel aturan ruang dan waktu terlalu banyak, aku khawatir hal ini akan melemahkan kekuatan cincin segel benua, dan kita juga harus mengantisipasi gejolak perburuan sumber daya, ucap King Ling yang sebelumnya juga merupakan penguasa agung benua teratai biru tersebut berpendapat. Benar, dan aku juga memikirkan hal itu, ucap King Ruo dengan tenang. Lalu kapan kakak akan membuka segel tersebut? Tunggu saat kita kembali ke daratan ilahi, jawab King Ruo dengan tenang. Sus. Mereka bergerak dengan tenang menuju utara kawasan tersebut hingga akhirnya tiba di sebuah pulau kecil yang berada di tengah laut timur benua teratai biru. Pulau Kabut Bayangan, ucap King Ling, sambil menatap Jin Han dan rombongannya yang berada di tengah pulau tersebut. Ling'er, temui mereka dahulu, aku ada sedikit pekerjaan, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Yin Rongyu, Luo Jiaolai yang sedang mengasuh King Lianan, Kim Yongjun, King Di, Xuan Wu Suxian, Huyan Lan, dan Long Yuwei dari dalam dunia jiwa. Jun ayah ingin kamu menemui Paman Jin Han dan rombongannya, ayah akan segera kembali. Ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Baik ayah, menatap sosok King Ruo yang lenyap dari tempat itu. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Kim Yongjun lalu membawa mereka semua yang ada di tempat itu bergerak menemui Jin Han dan rombongannya yang tampak tidak tenang tersebut. Leluhur, apakah sebelumnya ayah menjelaskan pekerjaannya? Tanya King Yongjun pada King Di. Sepertinya Seng Zhu Nianxing mencari tempat untuk melepaskan Long Pingzi, jawab King Di, sambil menjelaskan sosok naga petir ungu yang dijumpai di benua teratai merah sebelumnya, membuat King Ling yang sedang menggendong King Lianan tiba-tiba berhenti bergerak. Ibu, apakah ini ada hubungannya dengan kakak Zilong? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Jun ibu masih belum bisa memastikan hal itu, jawab King Ling, lalu kembali bergerak membawa rombongannya menemukan Jin Han dan rombongannya dengan perasaan tidak tenang. Di tempat lain, sosok King Ruo yang tidak terikat oleh aturan dan waktu benua teratai biru, bergerak seperti kilatan cahaya, bergerak menuju utara benua tersebut dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat sosoknya keluar dari wilayah kabut biru, lalu tiba di atas langit pantai wilayah utara benua teratai biru dengan tenang. Sosok Long Pingzi muncul di sisinya. Tuan, ucapnya dengan hormat. Long Pingzi, saat ini kita sudah berada di wilayah utara benua teratai biru. Kamu dapat memulai pencarian di kawasan ini, ucap King Ruo menjelaskan. Terima kasih Tuan. Tapi, ucapnya dengan ragu, mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Aturan ruang dan waktu dunia ini benar-benar tidak bersahabat, ucapnya pelan, saat merasakan tingkat kekuatannya yang tersegel hingga ke tingkat kultivator Raja Dewa. Long Pingzi, aturan ruang dan waktu dunia kecil ini mengikat kekuatan seseorang hingga ke tingkat Kaisar Dewa, namun di beberapa tempat, kamu dapat menggunakan kekuatan puncakmu. Aku rasa dengan tingkat kekuatanmu ini kamu tidak akan menemukan masalah, hanya saja jangan sampai terjebak di dalam dunia kecil, ucap King Ruo menjelaskan. Baik, Tuan, tapi apakah Tuan bisa memberikan sedikit petunjuk? Menatap King Ruo dengan serius. King Ruo terdiam sesaat, lalu menganggukkan kepalanya.
Di wilayah Laut Utara ini kamu bisa mendatangi Istana Naga Biru dengan pemimpin utama Liong Bei, lalu di wilayah Laut Barat kamu bisa menemui Weng O, ucapnya menjelaskan. Baik Tuan, dengan sikap hormat. Long Pingzi, gunakan ini, dan pelajari aturan yang ada terlebih dahulu, selain itu hindari konflik dengan klan King, ucap King Ruo sambil memberikan cincin yang berisi kristal jiwa, serta peta benua teratai biru. Baik Tuan, setelah menjelaskan beberapa hal penting lainnya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya lenyap dari pandangan Long Pingzi yang masih mematung di tempat itu. Tuan Putri, ucapnya pelan, lalu meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di atas langit, di balik mantra formasi ilusi, King Ruo yang ternyata masih mengawasi Long Pingzi masih berada di tempatnya dengan tenang. Setelah memastikan naga ungu tersebut benar-benar telah pergi, King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya bergerak menuju Pulau Kabut Bayangan untuk menemui King Ling dan rombongannya yang menunggunya di pulau itu. Pulau Kabut Bayangan. Setelah memperkenalkan King Di dan rombongan, King Yong Jun lalu melanjutkan pembicaraan santai mereka dengan gembira. Sungguh perbedaan kekuatan yang begitu luar biasa. Bahkan Tuan Muda pun kini sudah melampaui tingkat kekuatan yang kami miliki. Tuan Muda benar-benar luar biasa, ucap Jin Han, menatap King Yong Jun yang duduk di hadapannya dengan mata berkaca-kaca, karena tidak menyangka jika sosok King Yong Jun kini sudah berada di tingkat 3 semi-abadi. Paman, jika saja benua teratai biru tidak terikat oleh aturan ruang dan waktu, aku rasa kekuatan Paman juga pasti sudah tinggi dari kekuatanku, ucap King Yong Jun dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Sedangkan King Di, Long Yuwei, Huyan Lan, Luo Jiaolai dan Yin Rongyu yang duduk menemani King Ling menjaga King Lian An, menyimak pembicaraan hangat tersebut sambil menikmati suasana di tempat itu. Suasana hangat yang menyelimuti perbincangan di tengah kawasan dalam pulau kecil yang berada di wilayah samudera perbatasan wilayah timur dengan wilayah utara tersebut tiba-tiba dibuyarkan oleh kedatangan King Ruo. Penguasa muda, ucap Jin Han dan rombongannya berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan tatapan hangat dan ramah. Terima kasih penguasa agung. Lalu duduk di tempatnya masing-masing. Senang melihat kalian, ucap King Ruo sambil menatap wajah pelayannya tersebut satu persatu. Kami juga sangat senang, penguasa muda, ucap Xie Wu dengan gembira, sambil menjelaskan keadaan mereka dengan detail, serta melaporkan pekerjaannya sebagai pasukan pelindung pagoda emas 5 elemen. Lalu, Jin Han, bagaimana kabar kalian? Tanya King Ruo. Kami juga baik-baik saja penguasa muda, ucap Jin Han sambil melaporkan pekerjaannya sebagai anggota pasukan tombak emas. Senang mendengarnya, itu artinya benua teratai biru benar-benar tempat yang aman, ucap King Ruo. Benar penguasa agung, ucap Xie Wu menimpali. Lalu di mana kalian dalam pertempuran sebelumnya? Tanya King Ruo dengan tenang. Pasukan pengintai, kami ditempatkan sebagai pasukan cadangan. Dan kekuatan kami diperlukan apabila kekuatan utama benar-benar memerlukannya, dan ini adalah aturan baru yang dibuat oleh pemimpin utama Hua di Jiu, ucap Jin Se menjelaskan. Lalu, Xie Wu bagaimana dengan kalian? Tanya King Ruo. Sebelumnya kami dalam misi, penguasa muda, pada saat melintasi laut wilayah timur kami tiba-tiba mendapat kabar dari saudara Jin Han yang mengabari kemunculan penguasa muda, jawab Xie Wu menjelaskan dengan hormat. Setelah menanyakan kabar mengenai keamanan benua teratai biru, King Ruo lalu menjelaskan keberhasilan misinya dan keberadaan daratan ilahi dengan detail. Walaupun tertarik, namun Jin Han dan kedua saudaranya, Jin Se dan Jin Du, Xie Wu dan keempat saudaranya tetap tidak tertarik untuk memasuki daratan keabadian tersebut. Penguasa muda, kami akan tetap berada di benua teratai biru, membantu pasukan tombak emas untuk melindungi dunia kecil ini, ucap Jin Han yang diikuti oleh Xie Wu yang tetap ingin berada di dalam pasukan pagoda emas 5 elemen. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apapun keputusan kalian, aku tidak memaksa, tapi ingat untuk tetap berlatih,
ucap King Ruo sambil memberikan mereka masing-masing satu cincin penyimpanan yang berisi sumber daya dan pusaka tingkat tinggi. Baik penguasa muda. Setelah membicarakan banyak hal di tempat itu, menjelang malam King Ruo lalu membawa King Ling dan rombongannya meninggalkan tempat itu. Jaga diri kalian baik-baik, ucap King Ruo dengan tatapannya yang hangat dan ramah. Baik penguasa muda, paman, sampai jumpa di lain waktu, ucap King Yongjun. Baik tuan muda, jawab Jin Han dan rombongannya sambil berlutut, menatap segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya dengan hormat. Sus, segel bola emas transparan tersebut bergerak menuju kawasan tengah benua teratai biru. Setelah kepergian King Ruo, Jin Han dan rombongannya masih berada di tempat itu, melanjutkan perbincangan santai mereka dengan hangat. Akhirnya, ucap Jin Se dengan perasaan lega dan bahagia, sambil meregangkan tubuhnya, menatap Xie Wu dan rombongannya yang juga tampak senang. Setelah melihat penguasa muda dan keluarga kecilnya baik-baik saja, kini aku benar-benar tenang, ucap Xie Tu. Benar, apalagi penguasa muda sudah berhasil memasuki daratan ilahi. Jika Tuan Muda King Yongjun saja sudah dapat berada di luar dunia jiwa dengan bebas, itu artinya Putri King Lianan akan baik-baik saja, ucap Jin Han dengan tenang sambil menikmati minumannya dengan santai. Di tempat lain, sus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya bergerak dengan perlahan. Ayah, kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya King Yongjun dengan penuh semangat. Kita akan menemui kakek dan nenek, jawab King Ruo dengan tenang. Baik ayah, dengan penuh semangat, sus. Segel bola emas transparan tersebut bergerak melintasi kawasan kabut biru tersebut dengan tenang. Setelah bergerak sepanjang malam, menjelang pagi segel bola emas transparan tersebut memasuki wilayah tengah benua teratai biru. Ternyata dunia kecil ini juga benar-benar luar biasa, ucap Yin Rongyu, sambil mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Benar, tidak heran mereka yang datang ke tempat ini tidak ingin kembali, ucap Luo Jiaolai menanggapi. Sus, segel bola emas transparan tersebut tiba-tiba berhenti, mengejutkan King Ling dan semua orang yang ada di dalam segel bola emas transparan yang sedang menikmati pemandangan tersebut. Ayah, ada apa? Tanya King Yongjun dengan penasaran. Kita akan ke selatan, ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana giok jiwa dengan lambang cakram emas. Yang retak, oh tidak ayah, apakah telah terjadi sesuatu pada kakek buyut? Dengan wajah panik, sepertinya demikian, semoga saja kakek buyut baik-baik saja, ucap King Ruo sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Sus. Segel bola emas transparan tersebut bergerak menuju wilayah selatan benua teratai biru dengan kecepatan puncaknya. Sus, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya terus bergerak di atas langit pagi benua teratai biru. Saudara Zuxian, ucap Huyan Lan dengan ragu, membuka percakapan rahasia mereka. Bicaralah, ucap Xuan Wu Zuxian dengan tenang. Apakah saudara masih bisa melihat pemandangan di depan kita? Tanya Huyan Lan berbicara pada Xuan Wu Zuxian dengan serius. Tidak terlalu jelas, karena ini terlalu cepat, jawab Xuan Wu Zuxian yang hanya melihat gambaran kecil pemandangan di depannya. Apakah itu artinya tingkat kultivasi saudara ikut tersegel? Sepertinya demikian, namun aku masih dapat merasakan kekuatan semi-abadi bergerak bebas dalam tubuhku, jawabnya menjelaskan. Benar-benar aturan ruang dan waktu yang sangat kuat, ucap Huyan Lan dengan serius, menatap King Ruo yang sedang mengarahkan segel bola emas transparan yang membawa mereka tersebut dengan tenang. Benar, tidak heran jika para dewa kuno pun tidak ingin datang ke dunia kecil terlarang ini, ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi, sambil berbicara dengan tenang. Setelah bergerak selama 2 jam, segel bola emas transparan tersebut mulai melambat. Yang mulia, ada apa? Tanya Xuan Wu Zuxian dengan penasaran, menatap lautan dengan air hitam pekat di bawahnya. Kita memasuki kawasan Samudera Hitam,
dan ini adalah wilayah klan Sen Guo Ling, jawab King Ruo menjelaskan, bergerak dengan berhati-hati. Tidak lama kemudian, King Ruo lalu menghentikan pergerakan segel bola emas transparan tersebut saat melihat sosok yang dikenalinya berdiri di atas hamparan awan putih yang tenang. Ling Er, tetap berada di tempat ini, ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Zuxian melindungi tempat itu. Memasukkan King Di ke dalam dunia jiwa, lalu membawa King Yong Jun keluar dari segel bola emas transparan yang tersamarkan oleh mantra formasi ilusi tersebut. Sus, sosok King Ruo dan King Yong Jun muncul di hadapan sosok tersebut. Tutuan muda, ucap sosok itu terbata, dengan mata berkaca-kaca, tiba-tiba berlutut di hadapan King Ruo dan King Yong Jun dengan hormat. Ling Jiangchen, bangunlah, ucap King Ruo berbicara pada Jenderal Pilar Selatan tersebut dengan hormat. Terima kasih, Tuan Muda. Menatap King Ruo penuh arti. Mari, bawa aku menemuinya, ucap King Ruo penuh arti. Baik Tuan Muda. Dengan hormat, lalu membuat segel tangan. Sus. Dua pilar emas dengan segel cakranem emas muncul di hadapan mereka, lalu membentuk gerbang teleportasi emas. Tuan Muda, tunggu, ucap Ling Jiangchen menghentikan King Ruo. Ling Jiangchen, ada apa? Dengan wajah heran. Tuan Muda, dia menatap King Yong Jun dengan penasaran. King Yong Jun, putra keduaku, jawab King Ruo menjelaskan. Hormat pada Tuan Muda King Yong Jun, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Paman, bangunlah, ucap King Yong Jun dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Apakah Tuan Muda juga memiliki darah Senling? Menatap King Yong Jun dengan serius. Tentu saja, jawab King Yong Jun sambil menunjukkan segel cakram emas yang muncul dari telapak tangannya. Sus. Ledakan aura dari segel cakram emas itu membuat Ling Jiangchen terdorong belasan langkah hingga tersungkur. Oh tidak, ucap King Yong Jun dengan segera Maaf paman, aku. Menjeda kata-katanya sambil membantu Ling Jiangchen berdiri. Tuan Muda, tenanglah, aku baik-baik saja, ucapnya, menatap King Yong Jun yang memiliki kekuatan di luar batas kekuatannya dengan takjub. Tuan Muda, mari. Membawa King Ruo dan King Yong Jun memasuki gerbang emas dunia kecil tersebut. Sus, sus. Ketiga sosok tersebut lenyap ke dalam pusaran angin biru keemasan, bersamaan dengan lenyapnya gerbang dunia kecil tersebut. Penguasa putri, ucap Luo Jiaolai dengan ragu, menatap King Ling yang duduk memangku King Lian An. Bicaralah, ucap King Ling dengan ramah. Mengapa penguasa muda tidak membawa penguasa putri? Dengan tatapan heran, ada larangan dalam dunia kecil tersebut, ucap King Ling menjelaskan, sambil mengitari pandangannya. Memeriksa tempat itu dengan seksama. Di dalam dunia kecil Ling. Sus, sosok King Ruo, King Yong Jun dan Ling Jiangchen muncul di halaman gerbang yang berada di utara dunia kecil tersebut, mendapati ribuan prajurit elit klan yang ditempatkan di tempat itu. Tuan Muda, ucap Ling Nahuda, Ling Nahudo, dan Ling Nahudi, menyambut kedatangan King Ruo, berlutut bersama rombongannya dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo dengan ramah, sambil memperkenalkan King Yong Jun yang ada di sisinya. Hormat pada Tuan Muda King Yong Jun, ucap mereka kembali, sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Yong Jun dengan ramah. Setelah memperkenalkan King Yong Jun, King Ruo lalu pergi dari tempat itu. Sus, sosoknya bergerak bersama King Yong Jun, meninggalkan tempat itu bergerak menuju selatan dunia kecil tersebut. Sus, sosoknya bergerak dengan kecepatan puncaknya. Tidak lama kemudian, King Yong Jun melihat istana giok hijau yang merupakan istana paling megah di antara istana lainnya. Sus. Mereka berdua mendarat di halaman istana tersebut dengan tenang, mendapati belasan penjaga rahasia yang sedang berjaga di tempat itu. Tetua, ucap King Ruo menyapa Ling Suiki, tetua yang sebelumnya menjadi sosok penengah dalam pertempuran hidup dan matinya melawan Ling Fang, Ling Xiolong dan rombongannya, yang kini menjadi tetua agung klan Ling. Tuan Muda, ucap Ling Suiki sambil menangkupkan tangannya dengan hormat.
Di mana kakek? Tanya King Ruo dengan serius. Ada di dalam, Tuan Muda. Menatap King Yongjun yang ada di sisi King Ruo dengan serius. King Yongjun, putraku, ucap King Ruo menjelaskan. Hormat pada Tuan Muda. King Yongjun menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih, Tetua. Tuan Muda, mari. Membawa King Yongjun dan King Ruo memasuki istana. Sambil melangkahkan kakinya. Tetua, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo dengan wajah serius. Tuan Muda, mari, jawab Ling Suiki dengan tenang, membuat King Ruo menjadi heran, lalu mengedarkan kesadaran dewanya memeriksa tempat itu. Tetua, ini, menghentikan langkahnya, menatap Ling Suiki dengan kesal. Tuan Muda, aku akan menjelaskannya. Sambil memasuki aula istana, mendapati bola emas raksasa yang menyegel Ling Zong di dalamnya. Ayah, kakek buyut memasuki masa transisi, ucap King Yongjun dengan serius, membuat King Suiki mengerutkan keningnya. Bagaimana Tuan Muda tahu rahasia ini? Menatap King Ruo dan King Yongjun dengan serius. Tetua, lingkaran kekuatan kakek buyut sudah melewati lingkaran kekuatan semi-abadi, dengan tindakannya yang menyerap semua kekuatan yang ada di tempat ini dengan paksa, itu artinya kakek buyut akan memasuki tahap transisi menuju tahap abadi, jawabnya menjelaskan, membuat Ling Suiki dan 5 tetua lainnya yang menjaga segel bola emas tersebut ternganga. Tuan Muda King Ruo, bagaimana Tuan Muda King Yongjun tahu rahasia ini? Apakah dia juga sudah memasuki tahap semi-abadi dan mempelajari rahasia ini? Tanya Ling Suiki melalui telepati, menatap King Yongjun dan King Ruo yang sedang memeriksa keadaan Ling Zong. Namun belum sempat King Ruo menjawab, tiba-tiba ledakan aura yang begitu kacau muncul dari dalam segel bola emas tersebut, mendorong Ling Suiki dan kelima tetua lainnya hingga belasan meter, berbeda dengan King Ruo dan King Yongjun yang justru tidak terpengaruh oleh ledakan aura yang begitu kacau tersebut. Sus! Sosok Ling Suiki yang terdorong bergerak menghampiri King Ruo dan King Yongjun dengan wajah takjub. Tuan Muda, sebenarnya aku yang memanggil, karena kami khawatir pada Patriark, apalagi teknik ini dilakukan dengan paksa dan kekuatan kami. Ling Suiki menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. Dan kami perlu bantuan penguasa agung, ucap salah satu tetua dengan tatapan memohon. Tinggalkan ruangan ini, ucap King Ruo dengan tenang, meminta Ling Suiki dan kelima tetua tersebut pergi. Baik, Tuan Muda. Dengan sikap hormat, lalu meninggalkan King Ruo dan King Yongjun yang masih berdiri di sisi bola emas yang menyegel Ling Zong di dalamnya. Setelah Ling Suiki dan kelima saudaranya pergi, King Ruo lalu melepaskan segel mantra formasi emas. Menyegel ruangan tersebut dari dunia luar. Sus, dinding emas transparan muncul menyegel ruangan dan kawasan istana giok biru, mendorong Ling Suiki dan rombongannya yang berada di halaman istana bahkan melempar belasan penjaga rahasia hingga puluhan meter. Saudara, kekuatan segel ini, ucap salah satu tetua, menatap Ling Suiki dengan wajah serius. Kekuatan ini sudah berada di luar batas kekuatan dunia kecil ini, ucap Ling Suiki dengan wajah serius. Itu artinya kita benar-benar memiliki harapan, ucap sosok lainnya menanggapi. Di dalam aula istana giok biru. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Yongjun dengan serius. Tenanglah, ayah sedang memikirkan cara, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi ayah, apakah kakek buyut bisa melewati proses ini? Ayah masih belum bisa memastikannya, tapi ayah akan mencoba membantu sekuat tenaga, jawab King Ruo sambil memperhatikan segel bola emas yang ada di hadapannya. Baik ayah, ucapnya dengan tenang, lalu bergerak mundur dan menjaga jarak. Setelah King Yongjun menjauh dari segel bola emas tersebut, King Ruo lalu membuat segel tangan. Membuka celah dan memasuki segel bola emas yang menyegel Ling Zong tersebut dengan tenang. Sus, sosoknya berada di dalam segel bola emas, mendapati Ling Zong yang sedang duduk dengan tenang. Benar-benar kekuatan puncak semi-abadi, tapi kekuatan aura ini benar-benar di luar kekuatan sejati. King Ruo membatin, menatap Ling Zong yang duduk dengan tenang. Setelah terdiam cukup lama,
King Ruo lalu mengirimkan sedikit kekuatannya pada Ling Zong dengan perlahan. Di luar gerbang dimensi dunia kecil klan Ling, King Ling bersama rombongannya yang sedang berjaga di luar kawasan terlarang tersebut tiba-tiba merasakan dua aura bergerak mendatangi tempat itu. Hua Dijiu, Wu Tusang, ucap King Ling. Menatap pemimpin utama pasukan tombak emas dengan wakil pemimpin pasukan pelindung benua teratai biru wilayah tengah tersebut dengan tenang. Tidak lama kemudian, kedua sosok tersebut berhenti 200 meter di depan rombongan King Ling dan rombongannya, berdiri dengan wajah gelisah. Sepertinya mereka juga mendapat informasi yang sama, ucap Xuan Wu Zuxian dengan tenang. Sepertinya demikian, ucap King Ling menanggapi. Pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut, tiba-tiba ledakan dahsyat dari arah timur dan barat bergerak mendekati tempat itu. Penguasa putri, ucap Luo Jiaolai dengan wajah serius, menatap King Ling yang masih memangku King Lian An. Biarkan saja, ucap King Ling dengan tenang. Baru saja King Ling selesai berbicara, muncul 5 sosok dengan kekuatan kultivator tingkat Kaisar Dewa dengan 25.000 prajurit jubah emas dari arah timur dan 7 sosok kultivator tingkat Kaisar Dewa dengan 35.000 dari arah barat, lalu berkumpul 300 meter dari tempat Hua Dijiu dan Wu Tusang bersembunyi. Shen Kongqi dan Shen Fanshui, ucap Xuan Wu Zuxian menatap klan Dewa Udara dan klan Dewa Kejahatan tersebut dengan heran. Benar, bagaimana bisa mereka ada di tempat ini? Tanya Luo Jiaolai dengan heran. Shen Fanshui, sepertinya mereka telah keluar dari segel itu. Besar kemungkinan mereka ingin membalas dendam, ucap King Ling dengan tenang, menatap 35.000 pasukan dari klan Dewa Kejahatan tersebut dengan tenang. Maksud penguasa putri, dari awal datang ke dunia kecil ini, Shen Fanshui sudah begitu mendominasi, terutama dengan reputasi buruknya. Melihat tindakan mereka yang merusak keamanan dan kenyamanan benua teratai biru, senior Dajian Hua, penguasa agung pertama lalu meminta bantuan pada klan Shen Ling menyegel mereka di dasar samudera hitam. Tapi bagaimana bisa mereka keluar dari tempat itu? Aku juga tidak tahu, jawab King Ling menjelaskan. Lalu penguasa putri, bagaimana dengan klan Shen Kongqi? Tanya Long Yuwei. Mengenai mereka, aku benar-benar tidak tahu, jawab King Ling yang masih belum mengetahui hubungan klan Shen Kongqi dengan klan Shen Guoxiling. Lalu penguasa putri, apa yang harus kita lakukan? Tanya Huyan Lan. Tetap tenang dan awasi pergerakan mereka, jawab King Ling menanggapi. Yang mulia putri, sepertinya kehadiran mereka ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klan Ling, ucap Xuan Wu Zuxian sambil menatap 2 kelompok besar yang memenuhi kawasan langit samudera hitam tersebut. Benar, tapi bagaimana bisa rahasia yang hanya diketahui oleh Hua Dijiu juga diketahui oleh mereka, ucap King Ling menanggapi, membuat Luo Jiaolai dan rombongannya saling berpandangan. Lalu penguasa putri, apa yang harus kita lakukan? Tanya Huyan Lan. Belum sempat King Ling menjawab, tiba-tiba masing-masing jenderal yang memimpin pasukan tersebut membuat segel tangan, menciptakan mantra formasi pencari jejak di kawasan terlarang tersebut. Sepertinya mereka ingin mencari gerbang dunia kecil klan Ling, ucap Xuan Wu Zuxian. Benar, jawab King Ling menanggapi. Ratusan meter dari tempat King Ling dan rombongannya, Hua Dijiu dan Wu Tusang yang masih berada di tempat persembunyiannya mengamati kedua kelompok pasukan yang ternyata saling bekerja sama itu dengan penasaran. Pemimpin utama, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wu Tusang dengan serius. Tidak ada yang bisa kita lakukan, karena masalah ini berada di luar kekuatan kita. Lagi pula penguasa agung King Ruo juga tidak akan diam, jawab Hua Dijiu dengan tenang. Pemimpin utama benar, aku juga yakin masalah ini pasti sudah diketahui oleh penguasa agung, mereka benar-benar bodoh, ucap Wu Tusang menanggapi. Di hadapan Hua Dijiu dan Wu Tusang, ke-12 jenderal jubah emas itu terus bergerak, mencari gerbang emas dunia kecil Shen Ling dengan seksama. Di halaman gerbang utara dunia kecil klan Ling, Ling Jiangchen dan 50.000 prajurit tingkat tinggi yang menjadi pasukan khusus klan berkumpul di tempat itu dengan tenang,
mengamati kemunculan pasukan dari klan Sen Fang Shui dan klan Sen Kongqi dari cermin emas dunia kecil tersebut dengan tenang. "Saudara, apa yang harus kita lakukan?" tanya Ling Nahudi pada Ling Jiangchen dengan serius. "Selama mereka tidak menemukan keberadaan segel gerbang emas, kita tidak perlu bergerak," jawab Ling Jiangchen dengan tenang. "Tapi bagaimana jika mereka menemukan keberadaan gerbang teleportasi emas?" tanya Ling Nahuda. "Itu artinya kita akan berperang," jawab Ling Suiki yang tiba-tiba muncul bersama 5 tetua tingkat tinggi. "Baik, Tetua Agung," ucap Ling Jiangchen dan rombongannya dengan hormat. "Lalu Tetua Agung, di mana Tuan Muda King Ruo dan Tuan Muda King Yongjun?" tanya Ling Jiangchen. "Saat ini Tuan Muda ada di aula istana, membantu Patriark melewati masa krisisnya," jawab Ling Suiki menjelaskan, sambil membahas persiapan mereka untuk menghadapi klan Sen Kongqi dan Sen Fang Shui yang berada di luar dunia kecil tersebut. Di dalam aula istana giok biru, King Ruo yang sedang mengirim kekuatan pada tubuh Ling Zong tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. "Jun ucap King Ruo sambil meminta King Yongjun memasuki segel bola emas yang mengurung dirinya dan Ling Zong. "Baik ayah," menatap King Ruo dengan heran. "Jun tolong periksa," ucap King Ruo meminta King Yongjun memeriksa lencana pesan jiwa yang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. "Baik ayah," sambil meraih lencana pesan jiwa yang bergerak di hadapannya dengan perlahan. 3 menit kemudian, "Jun bagaimana?" "Ayah, ada 35.000 prajurit klan Sen Fang Shui dan 25.000 pasukan dari klan Sen Kongqi di luar kawasan gerbang emas," jawab King Yongjun menjelaskan kekuatan pasukan tersebut dengan detail, membuat King Ruo yang sedang mengirimkan kekuatannya pada Ling Zong tersebut mengerutkan keningnya. "Ayah, ada apa?" tanya King Yongjun dengan serius. "Sen Kongqi, dengan kekuatan seperti itu artinya mereka sudah berada di benua teratai biru dalam waktu yang cukup lama," ucap King Ruo sambil menjelaskan keberadaan klan Dewa Udara tersebut dengan serius. "Itu artinya mereka mengincar sesuatu hal yang penting pada klan Ling," jawab King Yongjun menanggapi. "Sepertinya demikian, apalagi mereka adalah pelayan klan Sen Guoshi Baoyang," ucap King Ruo menjelaskan. "Lalu ayah, bagaimana dengan klan Sen Fang Shui?" "Besar kemungkinan mereka ingin membalas dendam," jawab King Ruo. "Maksud ayah?" "Karena selama ini mereka berada di dalam dunia kecil terlarang yang tersegel," jawab King Ruo, menjelaskan keberadaan klan Dewa Kejahatan yang disegel oleh klan Sen Ling di dasar Samudera Hitam. "Lalu ayah, apa rencana kita selanjutnya?" "Jika demikian, pergi ke gerbang utara, temui Ling Jiangchen dan bantu mereka menghadapi pasukan tersebut," ucap King Ruo dengan tenang, sambil menjelaskan rencana yang harus dilakukan. "Baik ayah," lalu bergerak meninggalkan tempat itu. 15 menit setelah King Yongjun meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ledakan dahsyat kembali keluar dari tubuh Ling Zong yang kini semakin kuat dan tidak beraturan, membuat King Ruo dengan segera mengirim kekuatan darahnya dan kekuatan penyembuhan untuk mengimbangi kekuatan yang dapat merusak tubuh Ling Zong tersebut. "Hais, orang tua ini, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa begitu ingin menjadi abadi?" dengan tergesa-gesa. "Tapi apakah ini ada hubungannya dengan klan Sen Kongqi?" King Ruo membatin, menatap Ling Zong yang duduk bersila di hadapannya. 30 menit kemudian muncul cakram emas kecil, yang bergerak mengitari tubuh Ling Zong dengan perlahan. Jika dilihat dari proses, ini sudah semakin dekat, batinnya, sambil membuat segel penopang untuk menahan ledakan aura yang kuat. Di luar dunia kecil Ling. Ke-12 jenderal yang berasal dari klan Sen Fang Shui dan Sen Kongqi tersebut, terus bergerak sambil melepaskan segel mantra formasi emas pencari jejak di kawasan gerbang teleportasi dunia kecil klan Ling. 1 jam kemudian ke-12 jenderal tersebut tiba-tiba menghentikan pergerakannya saat merasakan gelombang kecil muncul 200 meter dari tempat mereka berada, bersamaan dengan munculnya King Yongjun, Ling Suiki, Ling Jiangchen dan 5 tetua tingkat tinggi klan Sen Guoshi Ling yang mengarahkan pandangannya dengan tatapan murka. "Kacung dan sampah, sepertinya kalian kurang kerjaan,"
ucap King Yongjun yang memimpin kelompok dari klan Sen Guoxiling tersebut berbicara dengan lantang, bergerak mendekati kelompok besar yang langsung menyambutnya dengan tatapan murka dan gelak tawa tersebut. Sen Guoxiling, apakah kalian kekurangan orang hingga membiarkan anak kecil ini memimpin kalian? Salah satu jenderal dari klan Sen Kongyi berbicara. Kacung Sen Baoyang, seperti kalian masih dapat berbicara tinggi, apakah kamu tidak sadar diri? Benar-benar memalukan, jawab King Yongjun tertawa terbahak-bahak, membuat wajah orang-orang dari klan Sen Kongyi tersebut memerah. Kalian, ucap para jenderal tersebut dengan kesal. Kacung yang serakah, apakah daratan ilahi sudah kekurangan sumber daya hingga tempat terpencil seperti ini pun masih kalian datangi? Ucap King Yongjun, membuat wajah pasukan dari klan Sen Kongyi tersebut merah padam. Bocah, bicaralah sepuasnya, karena setelah ini kamu tidak akan pernah berbicara lagi, ucap salah satu jenderal dengan tatapan dingin yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Kacung memang selalu bermulut besar, dan itu benar-benar hiburan yang lucu, jawab King Yongjun dengan senyum merendahkan, membuat sang jenderal hampir tidak dapat menahan diri. Bocah, kamu, Kacung, belum saja bertarung tetapi sudah berani bicara besar. Benar-benar tidak tahu malu. Lalu kalian Fang Shui, siapa yang memprovokasi kalian untuk mengantar nyawa ke tempat ini? Sudah bagus bisa hidup tenang di dunia kecil terlarang, tapi masih ingin membuat masalah. Apakah kalian tidak belajar dari kesalahan leluhur kalian? Kata-kata King Yongjun yang memotong kata-kata jenderal dari klan Sen Kongyi dan memprovokasi pasukan dari klan Sen Fang Shui membuat tempat itu semakin tegang. Tua bangka, apakah seperti ini cara kalian mendidik generasi kalian? Salah satu jenderal dari klan Sen Fang Shui mengabaikan King Yongjun, berbicara pada Ling Suiqi dan rombongannya yang ternyata juga mengabaikan kata-katanya. Dari jauh, di tempat persembunyiannya, King Ling bersama rombongannya mengamati situasi yang ada di hadapannya dengan tenang, termasuk Hua Dijiu dan Wu Tusang yang juga ikut mengamati situasi yang ada di hadapannya. Apakah pemimpin utama tahu anak kecil ini? Tanya Wu Tusang sambil memperhatikan King Yongjun yang terus memprovokasi ke-12 jenderal yang ada di hadapannya. Aku bahkan baru kali ini melihatnya, jawab Hua Dijiu menanggapi, menatap King Yongjun dengan serius. Anak kecil ini benar-benar lihai dalam memprovokasi, jika klan Ling benar-benar tidak siap, ini akan menjadi masalah, ucap Wu Tusang dengan serius. Jika mereka tidak memiliki persiapan, tidak mungkin mereka membiarkan anak kecil ini bicara, ucap Hua Dijiu menanggapi. Pemimpin utama, benar, tapi siapa anak kecil ini sebenarnya? Namun belum sempat Hua Dijiu menanggapi, tiba-tiba salah satu jenderal pasukan dari klan Sen Fang Shui melepaskan serangan tombak hitam. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan kekuatan serangan tingkat Kaisar Dewa Puncak, menggetarkan tempat itu dengan hebat, menyibakkan awan hingga ratusan meter. Sangat kuat, ucap Wu Tusang yang juga ikut terkejut saat merasakan ledakan dahsyat dari tubuh King Yongjun yang begitu mendominasi. Ingin menyerang klan Ling dengan senjata sampah, kalian benar-benar lucu, ucap King Yongjun sambil menghancurkan tombak hitam sang jenderal yang ada di tangannya. Duar, ledakan keras bergema, mengubah tombak hitam itu menjadi debu, membuat kedua kelompok pasukan tersebut langsung bergerak menjaga jarak dan membuat formasi pertahanan. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak menyerah, maka jangan salahkan aku bertindak kejam. 1, ucap King Yongjun mulai menghitung, membuat tempat yang didominasi oleh ledakan amarah dan kebencian dari pasukan klan Sen Kongyi dan Sen Fang Shui tersebut menjadi tegang. Kamu, 2, ucap Ling Suiqi yang sebelumnya diam tiba-tiba ikut menyela. Ling Suiqi, siapa yang kamu ancam? Jangan tidak sadar diri kamu. Suara dari jauh bergema dengan ledakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati tempat itu, membuat wajah Ling Jiangchen dan rombongannya menjadi tegang. Tuan muda, ucap salah satu tetua dengan wajah serius. Biarkan sampah itu datang, ucap King Yongjun dengan suaranya yang tenang menantang sosok tersebut. Membuat ledakan aura yang bergerak tersebut semakin kuat. Oh tidak,
ucap Ling Jiangchen dengan wajah khawatir. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.